Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas B dengan mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu yakni Pak Muhaimin Hasanuddin. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Ufi Rahmah dengan NIM 2020-31068. Ada M. Fari Artayuda dengan NIM 2020-31048 dan ada juga Puput Amalia dengan NIM 2020-31069. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas dan menjelaskan codingan pemrograman sederhana dengan menggunakan array satu dimensi. Tetapi sebelum masuk ke codingan pemrograman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metodologi pemrograman. Metodologi pemrograman berurusan dengan metode yang berbeda untuk merancang program. Dasar-dasar pemrograman dalam bahasa C dan C++. Dengan asumsi bahwa kita harus familiar dengan sintaks C dan C++ dan dapat menulis, mendebug, dan menjalankan program dalam C dan C++. Pentingnya penataan program tidak hanya data yang berkaitan dengan solusi masalah, tetapi juga program yang beroperasi pada data. Data adalah entitas dasar atau fakta yang digunakan dalam proses perhitungan atau manipulasi. Ada dua jenis data seperti data numerik dan alfanumerik. Bilangan bulat dan angka floating point adalah tipe data numerik, dan string adalah data alfanumerik tipe. Data mungkin tunggal atau sekumpulan nilai, dan harus diatur dengan cara tertentu. Organisasi atau penataan data ini akan memiliki dampak besar pada efisiensi program. Kemudian, kita beralih pada perkenalan struktur data. Struktur data adalah representasi struktural dari hubungan logis antara elemen data. Dengan kata lain, struktur data adalah cara mengatur item data dengan mempertimbangkan hubungannya satu sama lain. Kemudian, struktur data terutama menentukan organisasi data terstruktur dengan menyediakan mengakses metode dengan tingkat asosiatif yang benar. Struktur data mempengaruhi desain dengan kedua aspek struktural dan fungsional dari sebuah program. Algoritma plus struktur data yakni akan menjadi sebuah program. Struktur data adalah blok bangunan dari sebuah program. Di sini pemilihan struktur data tertentu akan membantu programmer untuk merancang program yang lebih efisien sebagai kompleksitas dan volume masalah yang diselesaikan oleh komputer terus meningkat dari hari ke hari oleh hari. Para programmer harus berusaha keras untuk memecahkan masalah ini. Jika masalahnya adalah dianalisis dan dibagi menjadi submasalah, tugas akan jauh lebih mudah, yaitu membagi, menaklukkan, dan juga menggabungkan. Kemudian, algoritma. Algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Algoritma adalah urutan instruksi yang terbatas langkah demi langkah untuk memecahkan masalah komputasi yang terdefinisi dengan baik, yaitu dalam praktiknya untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang kompleks. Pertama-tama, kita harus mendefinisikan masalahnya. Langkah kedua adalah kita harus merancang algoritma untuk memecahkan masalah itu. Kemudian, untuk menulis dan mengeksekusi program dan kemudian mengoptimalkannya mungkin efektif untuk program kecil. Optimasi program secara langsung berkaitan dengan desain algoritma. Tetapi untuk program yang lebih besar, setiap bagian dari algoritma harus diatur dengan baik sebelum menulis program. Ada beberapa langkah perbaikan yang terlibat ketika masalah dikonversi ke program. Metode ini disebut dengan metode perbaikan bertahap. Ada dua pendekatan untuk desain algoritma. Mereka adalah desain algoritma top-down dan juga desain algoritma bottom-up. Sekian penjelasan saya mengenai metodologi pemrograman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Puput Amalia. Saya Puput Amalia dengan NIM 2020-31069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu array. Nah, array adalah sebuah variabel yang menyimpan
kumpulan data yang memiliki tipe sama atau array juga dapat disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nah, setiap data tersebut akan menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Nah, elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Nah, namun penting sekali untuk diingat bahwa dalam bahasa C++, indeks array selalu dimulai dari 0 bukan 1. Selanjutnya, apa itu array satu dimensi? Nah, array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subskrip array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Nah, berikut gambar yang dapat mengilustrasikan sebuah array satu dimensi. Seperti pada gambar ini, yaitu nilai pertama, nilai yang kedua, dan nilai selanjutnya atau nilai kn bisa disebut dengan nilai elemen array. Nah, selanjutnya alamat ke-1, alamat yang kedua, dan alamat selanjutnya atau ditandai dengan alamat kn bisa disebut dengan alamat elemen array. Yang selanjutnya indeks ke-0, indeks yang ke-1, dan indeks ke n dikurang 1 yaitu disebut dengan indeks elemen array. Nah, sekian dari penjelasan tentang metodologi pemrograman. Nama saya M. Fahri Artayuda dengan NIM 2020311048. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menggunakan bahasa C++ untuk menerapkan array satu dimensi. Pertama-tama, kita men-include library IOStream agar dapat menerima inputan dan mengeluarkan output, lalu menggunakan namespace std, dan pada fungsi main, saya mendeklarasikan variabel bilangan dengan tipe data integer dengan maksimal nilai tampung adalah 10 data array. Lalu selanjutnya adalah variabel jumlah dengan tipe data integer dan value-nya adalah 0. Lalu program akan menampilkan ke konsol tulisan program array satu dimensi. Dan di sini untuk menerima inputan sebanyak 10 data dari pengguna, saya menggunakan loop for agar dapat meminta masukan dari pengguna sebanyak 10 kali. Lalu setelah pengguna memasukkan semua datanya ke dalam array bilangan, akan ditampilkan, dan di saat menampilkan ini saya menggunakan loop for lagi untuk menampilkan semua datanya. Lalu di bagian terakhir adalah loop untuk menjumlahkan semua bilangan yang dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Dan terakhir, variabel jumlah akan di output ke konsol untuk ditampilkan kepada pengguna, dan program pun berakhir. Di sini kalau kita coba run programnya, dia akan meminta pengguna untuk memasukkan 10 bilangan, berapapun yang ini masukkan. Lalu hasilnya akan ditampilkan, yaitu hasil penjumlahan dari 12, 13, 12, 56, 34, 67, 76, 34, 2, dan 4. Hasil jumlahnya adalah 310. Selesai.